Bagaimana bisa Kadis Pendidikan dirangkap sebagai seorang bupati misalnya gitu. Hampir 2 tahun dan tidak pernah ngantor. Saya pikir ini bentuk intensi yang sungguh sangat buruk lah. Dan itu potret bahwa pendidikan itu memang dipandang sebagai remeh-temeh gitu loh. Hukum dan keadilan itu seperti sepupu jauh. Dan di sini keduanya tidak saling menyapa. Silakan Mas Gino. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang menarik untuk dilihat, didengar tadi, tapi saya mencoba dari ranah kritik kita terhadap kondisi hari ini. Tadi banyak disebut, juga bicara tentang autopilot, termasuk Mas Heri Wardoyo, tapi faktual memang kenyataannya seperti itu. Cara pandang pemimpin kita melihat persoalan saya pikir juga terlalu meremehkan, terlalu melecehkan. Bagaimana bisa Kadis Pendidikan dirangkap sebagai seorang bupati misalnya gitu. Hampir 2 tahun dan tidak pernah ngantor. Saya pikir ini bentuk intensi yang sungguh sangat buruk lah. Dan itu potret bahwa pendidikan itu memang dipandang sebagai remeh-temeh gitu loh, bisa disambi gitu. Ini menurut saya pelecehan intelektual lah. Dan ini dibiarkan gitu. Menurut saya nggak ada yang concern ke situ, tidak ada yang menyuarakan. Anggota DPR juga tidak peduli. Saya pikir ini fakta nyata bahwa kita tidak boleh menyerahkan urusan ini kepada persoalan political will, goodwill. Saya pikir ke depan yang dibutuhkan adalah perencanaan yang sangat kuat, yang menjadi konsensus bersama. Misalnya tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu dari zaman Pak Harto sudah diomongin, bahwa nanti 2000 sekian, tahun 2020, 2015 atau kalau tidak salah ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, bahwa semua sudah bisa masuk, itu sudah disampaikan, disosialisasikan gitu. Nah, ke depan menurut saya Lampau membutuhkan itu sehingga terlalu berisiko kalau kita hanya berharap mendapatkan pemimpin yang punya concern terhadap Lampung misalnya. Saya betul-betul menyoroti ini Bang Ansori, Mas Heri, Bang Muklis, bagaimana mungkin Dinas Pendidikan dirangkep sambilan menjadi pejabat kepala daerah. Kalaupun toh ya dirangkep, bahwa ya nyari asisten kayak nyari apa yang beban pekerjaan. Kenapa? Pendidikan ini diurus jungkir balik 24 jam aja. Belum tentu menjadi lebih baik gitu loh. Apalagi kondisi Lampung memang tidak sepenuhnya baik. Tadi Bang Heri juga sudah menyampaikan, dari semua komparatif yang ada kita ini masih yang tertinggal. Sudah demikian kondisinya masih diurus secara sambilan. Saya pikir ini satu contoh konkret bagaimana kepentingan kita ke depan, rekrutmen pemimpin itu harus memang serius menurut saya. Nah, problemnya adalah bagaimana isu ini bisa disepakati bersama gitu loh. Ya, bagaimana kampus, kemudian media, kita bersepakat bahwa agenda pilkada atau serentak maupun nanti yang presiden ini pileg, kemudian nanti pilkada serentak, ini betul-betul menjadi agenda yang memang apa istilahnya penting gitu loh dalam menuju Indonesia Lampung 2045. Menukik pada persoalan praksis pendidikan, Mas Heri, memang menurut saya kita terjebak pada persoalan terlalu mengedepankan administrasi. Jadi uang 20% Bang Muklis, mungkin lebih, itu habis untuk biaya administrasi sejatinya. Dan ini menurut saya fenomena umum, karena persoalan praksis di dalam kelas ini rumit, membutuhkan guru-guru yang berkualitas, akhirnya kita itu dalam praktik pendidikannya lebih ramai di luar kelas malahan. Jadi tidak banyak yang mengurusi konten di dalam kelas, padahal ketika guru masuk di dalam kelas, ini nggak ada yang bisa intervensi. Begitu pintu ditutup, itu 100% kewenangan itu ada di guru lah. Kalau guru-guru kita tampil apa adanya dengan kualitas yang memang pas-pasan, duitnya ternyata lebih banyak untuk kepentingan administratif, saya pikir ini menjadi catatan kritis. Saya bukannya tidak setuju dengan istilah pendidikan gratis. Karena memang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar itu sudah mengamanatkan
pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan, minimal wajib belajar 9 tahun, tanpa dipungut biaya di Undang-Undang Sidiknas ini. Jadi persoalannya kan persoalan pembiayaan itu bukan tidak ada, tapi di take over oleh pemerintah kan begitu. Nah pemerintah itu kan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi ketika unit cost-nya misalnya SMP itu 2,5 juta, bosnya cuma 1,5 juta, ya jangan serta-merta narik kepada masyarakat dong. Komite, kepala sekolah kumpul, ngeluruk anggota dewan bergaining dengan wali kota. Ini gimana ada selisih 1 juta ini? Ditutupnya dari mana? Oh provinsi, begini provinsi, kabupaten kota sekian. Nah kalau kita track misalnya, provinsi itu dapat bos untuk SLTA misalnya 412-an miliar 1 tahun. Coba kita cek, berapa sumbangsih dari provinsi? Enggak lebih dari 20 miliar. Yang 20 miliar pun itu 2,3 sudah diberikan beasiswa khusus untuk satu sekolah hanya untuk 30 orang. Yang 20 miliar untuk provinsi, ini kan gila kebijakan seperti ini menurut saya. Jadi sama halnya provinsi Jakarta cuma bantu 1,7 juta, dinas mengeluarkan info bahwa unit cost SMA itu 7,5 juta. Artinya berapa itu? 7,5 dikurangi 1,7, sekitar hampir 6. Berarti beban masyarakat 3 kali lipat dari bantuan negara. Saya pikir ini juga tidak waras. Kenapa? Komparatifnya jelas kok, Jerman itu kurang kaya apa masyarakatnya, negaranya juga kaya, gratis kan kok kepada muridnya, kepada anak-anaknya, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi ini kan persoalan intensi, persoalan keberpihakan kalau menggunakan bahasa bahasa. Jadi artinya apa? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh banyak pembicara tadi, ya reformasi undang-undang tentang pemilu saya pikir menjadi isu yang penting, kemudian rekrutmen kepemimpinan menjadi isu yang sangat prioritas juga, tetapi ini semua harus didasari atas kesepakatan kita seperti apa, perencanaan pembangunan kita seperti apa. Jangan ini domainnya jadi terpisah. Harapan kita kan hasil diskusi ini akhirnya menjadi penyeimbang bagi pemerintah daerah di dalam menyusun RPJP Provinsi Lampung misalnya gitu. Paling tidak kita harapkan stakeholder yang ada di luar pemerintah itu ke depan memang harus tampil secara independen lah, Bang Heri. Jadi positioningnya itu seimbang. Jangan terkesan ada omongan kita ini kolaboratif, tapi kolaboratifnya kolutif, gitu loh. Jadi seolah-olah perguruan tinggi dilibatkan, tapi kan sekedar ngikutin membebek kepentingan pemerintah atau siapapun lah yang terlibat, ternyata tidak membawa posisi yang genuine, yang seimbang, akhirnya ya nggak pernah menyelesaikan persoalan. Saya pikir ke depan seluruh stakeholder harus menempatkan dirinya pada posisi yang semestinya kita membuat dokumen perencanaan yang memang betul-betul menjadi konsensus bersama, sehingga dari situlah baru kita turunkan apa yang mesti dilakukan Lampung ke depan, kemudian para pihak berperan sebagaimana mestinya, sehingga konfigurasi partai politik harus seperti apa, DPR harus berperan seperti apa, perguruan tinggi mengambil posisi yang seperti apa, ini clear gitu loh. Jangan ini seolah-olah semua sama baik gitu loh. Yang di DPR ya nggak ada bedanya, yang di perguruan tinggi juga nggak ada bedanya. Saya pikir poinnya saya menyampaikan tentang itu, jadi semua harus juga punya kritisisme terhadap problem-problem yang ada di praktek di persekolahan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih